teman-teman, kali ini sahabat-sahabat komik 4 ini akan melakukan stand up, open mic pada kali ini di siang hari ini, dan insya Allah kita akan kedatangan para pemateri, bukan pemateri, para kontestan stand up yang luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Oke, siapa saja nanti dan insya Allah nanti kita akan panggil satu-satu ya teman-teman. So buat teman-teman perhatian dan lihat ya keseruan kita pada kali ini. Oke, untuk gue di sini sebagai Maulana akan selaku moderator sebentar saja akan memanggil sahabat-sahabat kita. Oke, di kontestan yang pertama ada Paujan Alam Ramadan, biasa dipanggil Ojek. So siapakah dia? Kalian sudah siap? Oke, kita langsung panggil saja Fauzan Alam Ramadan. Halo semuanya, akang-akang dan teteh-teteh dan juga kawan-kawan semua. Nah, saya sebagai orang pertama ya yang akan membawakan stand up dakwah ini ya. Jadi saya tuh sempat ada keresahan nih dengan teman-teman yang masih suka gitu ya, kalau misalkan azan ini berkumandang, dia masih pada suka sibuk-sibuk sendiri nih sama aktivitasnya. Ada yang masih ngegame, ada pula biasanya cewek-cewek nih ya, biasanya tuh dia tuh masih nonton film, masih nonton sinetron, pas azan berkumandang, aduh lagi seru nih, lagi ada cekcok, lagi ada perselingkuhan yang seru nih, lagi ada berantem nih sama bapak dan ibu dan teman-teman. Waduh, padahal ya kita tuh menjadi salah satu ya orang yang beruntung gitu bisa langsung dipanggil sama Allah dengan ajakan yang sangat mulia, yaitu apa? Azan. Nah, kita sebagai dari sekian banyak orang ya di muka bumi ini, miliar-miliar juta-juta sekian. Lagu apa tuh Bang? Itu ada lagu siapa teman-teman? Waduh, teman-teman yang pada tahu aja ya. Dari sekian banyak ya sampai bermiliar-miliar orang di dunia ini ya, kita tuh menjadi salah satu orang yang beruntung gitu ya, bisa dapat gitu langsung ajakan dari Allah gitu, ajakan kita untuk sholat gitu menuju kemenangan ya. Nah, maka daripada itu kita tuh seharusnya ketika mendapat langsung ajakan Allah ya berupa azan ini, kita harus cepat merespon gitu tuh. Gimana sih kalau kita aja nih yang bukan Tuhan ya, kalau misalkan ngajak teman nih, misalkan saya Fauzan ya, udah ada misalkan teman saya Eko, saya ajak Eko buat makan gitu. Kok, ayo beli makan yuk. Nah Eko ini masih main HP aja. Kita kesel nggak teman-teman? Kesel. Nah itu kita aja manusia kesel gitu tuh. Gimana kalau Allah kesel ya? Misalkan kalau Allah kesel nih ya, Allah ngantiin oksigen yang kita dapat. Wah, gimana tuh teman-teman? Waduh, bahaya banget banyak bukan buatnya. Waduh, oksigen yang kita dapat selama ini gratis kan teman-teman? gratis. Dan detak jantung kita 24 jam non-stop itu gratis kan teman-teman? Gratis. Bayangin gimana kalau detak jantung kita berhenti di sedetik? Gratis. Enggak. Kalau berhenti itu gimana? Gratis. Berarti juga gratis ya? Benar sih. Oke. Allah itu menjelaskan di surat Al-Jumu'ah ayat 9 tuh bahwa kita tuh harus menyelenggarakan sholat gitu tuh. Tapi memang surat Al-Jumu'ah ini emang dikhususkan ayat 9 ini untuk sholat Jumat. Tapi bukan berarti sholat yang lain juga harus ditinggalkan gitu. Teladan kita Rasulullah SAW ini, dia tuh teladan yang baik gitu ya. Ketika dia mendengar azan tuh, dia tuh menghentikan segala aktivitas dan kegiatannya. Bahkan teman-teman, ketika dalam berperang itu Rasulullah tuh menunda
segala aktivitasnya, bahkan dengan perang pun gitu, dia lebih mengutamakan sholatnya, karena sholat ini merupakan prioritas utama seorang muslim, seperti itu teman-teman ya. Jadi oke, kita mulai belajar peka gitu ya, jangan cuek-cuek lah, jangan nawar-nawar lah. Kalau soal azan mah, masa azan ditawar-tawar, misalkan azan tuh ditawar-tawar ya, azan tuh ditawar-tawar kayak di pasar gitu. Misalkan azan asar berkumandang, terus kita nawar gitu, yang lagi asik nongkrong, yang lagi asik ngopi, main game, main sama teman gua, ngobrol-ngobrol. Ya Allah, saya pengen sholat asar jam 5:15. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, jadi kita harus peka gitu ya. Jangan cuma peka sama pujaan hati tercinta aja nih. Kita juga harus peka sama panggilan dari Sang Pencipta langit dan bumi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekian dari saya Fauzan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi penampilan dari Fauzan Alam guys. Dan sekarang kita panggil Fauzan lagi, tapi bukan Alam, yaitu Fauzan Hanif. Fauzan Hanif, silakan. Assalamualaikum. Oke. Kemana nih? Gak ada bisa. Bisa aja lu bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apain ya? Ya, gue mau nanya nih sebelumnya. Ada berapa nih Muslim di Indonesia? Banyak. Banyak ya? Banyak. Mayoritas. Mayoritas. Salah pertanyaannya. Ada berapa Muslim di Indonesia yang sholat? Ya. Yang depan Yang sholat ada berapa? Kadang dari minoritas jadi dari mayoritas jadi minoritas kan ya? Iya gitu. Tapi kadang kita merasa sholat itu kayak notif aplikasi. Gimana tuh? Misal azan nih ya. Bentar, nanti lagi nyekrol. Ini juga dakwah multi platform, dakwah digital. Mata kuliah dong. Misal ya, sholat subuh waktu yang katanya paling berkah nih, tapi ini paling banyak yang skip nih di subuh nih, udah kayak konten ngaji di FYP aja. Gimana tuh? Jangan percaya ya. Kenapa? Karena kasur nih, bantal, selimut kita nih, masya Allah ya, sangat mendukung maksiat, pasif. Alarm udah diatur, volume udah full, sound udah paling kencang, sound horeg dikeluarin. Tapi masya aja kalau bangun emang masya Allah udah segala sesuatu dipasang, padahal tapi apa yang terjadi? Ya gitulah. Paling kita kebangun gara-gara apa coba? HP. Gara-gara HP. Wah, baterai 1%, colokin. Tidur lagi paling habis itu juga. Sama tuh makanya itu. Iya lagi. Notif aja belum bisa. Terus nih, sholat asar orang kan sibuk kerja ya, jam segitu ya. Orang sibuk kerja nih, sibuk sekolah, sibuk ngedit story kan ya. Ngedit story. Tapi begitu udah azan, bentar lagi scroll penting nih ada meme tentang kiamat. Yang gak like dan komen gak dapat pahala. Bahaya tuh ya nanti. Jangan ya. Terus nih maghrib udah paling jelas momennya. Matahari tenggelam, sunset. Di pantai sunset, story langsung. Wah, udah paling mantap tuh pokoknya. Pengen yang ngasih sound gitu ya. Qalbi fil mani. Udah paling top pokoknya. Bisa.
tapi ya kadang gitu orang-orang tuh yang dipikirin bukannya mati di tangan Allah gitu. Ya, Masya Allah banyak yang meninggal ini maghrib nih. Yang lebih menikmati sunset gitu daripada menikmati 3 rakaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Langsung nih Isya nih waktu yang paling fleksibel gitu ya. Lama gitu kan waktunya ke subuh. Bisa sholat jam 1 malam, bisa sholat jam 2 malam. Nanti lagi aja nih misalnya. Ntar aja. Ya bro, jam segitu mah tahajud, jam 3 subuh mah. Bukan sholat isya. Nanti udah sholat isya malah witir 3 rakaat. Dan bahaya ya. Ya, jadi mungkin sholat itu bukan beban ya. Kita itu charging spiritual ya buat diri kita. Tanpa sholat hati itu lowbat gitu ya. Bukan HP doang 1% kita cas sebelum subuh, tapi hati juga harus kita cas ya setiap harinya dengan sholat 5 waktu gitu ya. Pikiran ngelek, hidup bapering kayak YouTube gak ada kuota. Gak ada perubahan. Jadi yuk jangan nunggu hidup hancur dulu baru kita sujud. Karena sujud itu bukan buat orang sempurna, tapi menyempurnakan orang karena sujud itu bukan buat orang yang sempurna, tapi untuk menyempurnakan seseorang. Nice. Oke, itu dia ya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Disetrum pakai aki sama Pak Galuh. Bentar saya lupa pantunnya. Disetrum pakai aki sama Pak Galuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, balik lagi di Komik 4 bersama KPI 4 semester 4. Cihuy. Oke, teman-teman, peserta selanjutnya di stand up komedi kali ini kita akan mendatangkan orang dari Banten, coy. Dia jagonya debus dan suka cosplay jadi kiai. Oke. Seperti apa keseruannya? Kita langsung sambut saja Eko Saputra. Ada kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Sehat. Yang di sini bener-beneran hadir apa cuma absen doang? Nah, kisah keseruan kita di sini ada temen gua nih ya. Temen gua. Itu mau masuk. Kok nitip absensi sama dosen lah, gua agak mau nggak masuk. Kalau nggak masuk sih, nih gua mau masuk nih. Gua nggak masuk kok. Ya udah, lu aja yang masuk kok. Nah, gua yang nitip-nitipin kok. Gimana yang nitip-nitipin ya? Kocak banget tuh. Gua aja mau nggak masuk. Kata gua tuh ya. Kata buat ya. Nah, kata dia bilang gini, kok jangan masuk aja, kita biar sama-sama gak masuk, kita nitip pasien. Gak mau, kata gue juga. Gue aja mau masuk, orang gue anak rajin. Si Ojim bilang gini, kok gue nitip ini ya kok, nitip absennya kok. Oh, gak apa-apa dah, nanti gue absenin dah. Nanti bilang lu sakit. Nah, wah kan kata ulama, ucapan itu doa ya. Kalau gue bilang sakit, dia nanti sakit beneran ya. Iya. Tapi sekarang nggak sakit bro. Kenapa tuh ya? Aduh, kayaknya doanya belum terkabulkan itu. Oh, gitu ya. Nah, ciri-ciri orang nitip absen itu ada 3. Orangnya rajin tidur gitu. Yang kedua itu orangnya pemalas, mas belajar. Yang ketiga takut sama dosen, tahu. Ya, ada salah satu ini ya, kisah ya. Salah satu kisah. Gua tuh lagi siap-siap nih, mau pergi kuliah, siap-siap pakai baju, bercelana ya. Siap-siap tuh. Ada temen tuh, kok nitip ini sih absen.
lu mah nitip terus kata gua. Ya. Lu mah nitip terus kata gua juga. Nah, gua kata dia, "Siko, nitip ini mah sekali aja." Kata gua, "Ya udahlah, nanti mah gua nggak akan nitipin lu absen lagi." Nah, pas di ujian tuh ya, pas di ujiannya, pas di ujian, gua ini namain tuh, nama dia tuh Fauzan RIP, gua kesalahan tuh, seharusnya Fauzan RA ya, ini mah RIP. Wah, nah, mati dong. Iya. Kata dosen gini, dosen diem tuh, dia kebingungan. Kok ini RIP, udah almarhum? Kata gua, udah pak, gitu. Udah pak, karena dia sering nitip asus sama gua pak, gitu loh. Nah, jadi gitu pak. Nah, kata gua, "Pak, beneran pak." Kata dosennya, kok emang seriusan itu udah almarhum? Udah pak. Coba aja lah ya pak, pasti dia lagi ketiduran pak. Nah, jadi gitu. Nah, teman-teman yang sering nitip absen, kadang ya yang nitip absen ada yang frontal banget ya. Kok nitip absen tuh gua tuh nitip nama. Nih, ada yang secara halus, "Kok besok kuliah nggak kok?" Kayaknya masuk deh. Oh, masuk gua. Kok paham beneran? Tiba-tiba di grup ngetek gua pakai stiker. "Kok nitip absennya?" Nggak boleh lah kata gua. Ini emang gua malaikat ya? Nitip mencatat amal baik sama guru? Enggak, cuy. Gua juga manusia sama lu. Kayak gitu loh. Terus juga, nah, kalau dosa bisa dititip, kayaknya dia nitip dosa ya ke gua. Gua juga mau. Nah, bagi teman-teman yang sering nitip absen, janganlah keseringan nitip absen. Masuklah ke ruang kelas. Itulah pembelajaran yang sangat berharga. Bila itu hidayah, saya mau undur diri. Nggak bisa ke tembok. Sampai sekarang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gokil banget. Kalau tadi kita berangkat dari Banten, sekarang kita geser ke Cimahi nih, bos. Oke, dari Cimahi, penampilan selanjutnya Kang Dava Robani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian yang kalau udah dekat sama seorang suka confess duluan? Teteh, lanjut. Nih gue yakin kalian waktu ngerjain tugas ini pasti nge-searching gitu di YouTube. Searchingnya kayak gini men, cara jadi lucu, cara bikin stand up komedian, cara bikin materi jokes lucu, cara bikin jadi lucu, cara cari cewek lucu. Ya lagi. Oke. Sebetulnya gue itu gak ada bakat lucu men gitu. Cuman gak pede aja, soalnya lu tahu semua lah mata gue kayak gini. Kayak internet men. Ada Mbps-nya. Ini kalau lagi normal, mata gue kedip 90 Mbps men. Kalau agak tegang, mata gue sekitar 200 Mbps men. Jadi kedip-kedipnya itu udah kayak lampu ayam ternak yang sekarat gitu. Iya. Apalagi kalau kayak gini nih, bisa-bisa yang kena itu bukan mata aja, tapi sampai ke telinga, sampai ke rambut kayak ini. Gitu. Emang itu agak aneh sih menurut gue, tapi itu juga merupakan karunia yang mungkin orang lain gak ada yang punya kayak gini. Jadi slow and chill guys. Nah, emang agak aneh, tapi kadang sesuatu yang
terbiasakan dan tidak harus lari dari kenyataan itu, lama-lama di hati akan terasa gak aneh kan? Seperti gejolak masalah-masalah di negeri ini, khususnya di negara Indonesia ya. Itu enggak dulu waktu gue baru merasa dewasa, itu ngerasa bahwa hidup di Indonesia itu ternyata tidak seberuntung yang kita kira dan yang kita pikirkan. Betul gak? Betul gak? Ngerasa gak? Betul banget men. Tapi setelah gue memahami ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sekarang gue malah ngerasa sebagai orang pilihan Allah gitu ya, dengan tugas yang sangat mulia, yaitu menghujat Bahlil dan ikut sumbangsi mencela Jokowi beserta kroni-kroninya. Jokowi. Apa maksudnya coba Indonesia ini dijual ke negara as? Oh, apa tuh? Mati kita men. Apa tuh? As Amerika Serikat. Ya sama satu lagi putranya itu Gibraltar. Nah gitu. Tapi yang paling menjadi yang mengejutkannya gitu men, seancur-ancurnya Indonesia, kita itu tetap dapat naungan yang tadi kata gua la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Indonesia itu kuat men, sungguh luar biasa. Minimal kalau korupsi skandal korupsi sampai miliaran bahkan ribuan triliun, itu negara-negara lain udah hancur men. Tapi lihat Indonesia masih stabil men, gak ada perang. Jadi kita patut banggalah menjadi anak bangsa Indonesia. Seenggaknya ngomongin Indonesia, gue itu sering menganalogikan pondok pesantren sebagai miniatur kehidupan sosial. Termasuk orang kayak Bahlilnya pun ada. Tapi bukan itu yang mau gue bahas. Jadi gini men, dulu waktu gue jadi pengasuh santri baru, nah ada temen nih partner namanya Obos. Nah, ada Obos tuh. Suatu ketika gue kan mau tidur tuh. Nah kebetulan punya lilin banyak waktu itu, habis PHBI, habis itu gitu kan ke jalan gitu, ini lilin sambil sholawatan. Rasanya merasa beruntung nih. Soalnya kalau mau tidur itu pasti nyalain lilin biar agak estetik kamar tuh. Nah suatu ketika waktu itu gue tidur men, terus di samping gue lilin, dan kita biasa tidur hangat gitu ya, sambil di setel musik di musik box. Nah waktu udah tidur, mana nih materinya lupa lagi. Seperti memasuki dimensi adiwarna asmara loka baswara swastamita. Apa tuh? Yang indah sekali dalam dunia cinta, bercahaya bagaikan senja. Boy. Malam pertama nikmat tuh men, malam kedua ketagihan, malam ketiga agak lemah. Soalnya kegiatan padat banget maksudnya gitu. Iya. Kirain bisa. Nah malam keempat men, pas gua tidur kayak ya lep gitu ya, waktu berlalu gitu kan ya, tiba-tiba kebangun, kok bau hangit gitu ya. Ya tapi enak gitu, gua hangit tapi enak. Enak kenapa? Punggung gua terasa anget gitu cuy, anget banget cuy. Terus nengok lah gua ke belakang, bantal gitu kan. Abis itu pas lihat bantal, bener-bener abis itu, abis sapat gitu kan, abis perempat, api itu nyala men. Oh nyala tuh. Terus gak kaget, biasa aja. Bangun tidur kan langsung pada main tuh. Pas gue nengok, nah si Abos itu juga nengok, dia bangun tuh. Oh api yang lanjut tidur lagi kita main gitu. Nah gitu mungkin. Jadi pesan gue, jangan nyalain lilin sendirian. Saya Muhammad Farabani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, tadi udah kita lihat ya penampilan dari Kang Dava yang berasal dari Cimahi. Wah, materi yang sangat luar biasa gitu ya, yang sungguh panas tapi yang membuat ngakak juga. Dan selanjutnya nih kita akan lanjut gitu ya ke peserta berikutnya, yaitu kita akan beralih ke Pulau Jawa. Kita panggilkan dia Mas A'la Maulana Hafiz. Oke, tunggu keseruannya, tetap bersama kami.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue A'lam Maulana Hafid dan ya gue adalah fans Manchester United. Kalah ya lu. Di sini ada yang fans MU, di sini ada yang fans MU. Kalah. Ayo udah kalah. Ya, yang artinya hidup gue itu penuh penderitaan, penuh kekecewaan dan penuh pura-pura bahagia, terutama di fans di depan fans Barcelona. Asik. Ya, teman-teman, jadi fans MU itu ibarat hubungan toksik. Aduh. Setiap hari gue disakitin tapi gue tetap mau bertahan. Ibaratnya kayak nonton FTV, udah tahu endingnya bakal sedih tapi tetap ditonton. Gitulah jadi fans MU. Ngomongin soal MU, gue pernah sekali pergi ke pasar, gue belanja. Kebetulan pas itu kaos gue habis semua dan tersisa satu kaos, yaitu kaos MU. Dan waktu gue lewat di pasar, tiba-tiba ada bapak-bapak nyeletuk, "Wah, Jam, mana fans MU?" Gitu. Pas di Sunda gitu ya. Saya jawab, "Muhun Pak," gitu, sambil cengar-cengir kan. Si bapak ngejawab, "Wah, keren Jam, mental maneh kuat," gitu. Teruji bos, teruji. Ya, kalau ngomongin soal MU tuh, setiap minggu kita biasanya selalu jadi tim yang paling optimis, terutama gue sebagai fansnya ya. Karena setiap kali MU main tuh selalu percaya kalau bakalan optimis MU tuh bakal menang. Udah optimis banget nih ya, setiap hari gitu, setiap kali, bahkan sampai muncul meme di Instagram gitu ya. Orang-orang tuh pada bikin, fans MU tuh pada bikin we are back gitu bro. Tahu nggak? Udah pernah lihat belum? We are back gitu ya. Tapi tahu nggak? We are back-nya kemana gitu kan? Back to gua? Bener kalau back to gua. Tapi kalau back to winner mah belum bro. Jadi fans MU tuh kayak gimana ya? Jenuh gitulah pokoknya mah. Dan gua nggak tahu kenapa sampai sekarang masih setia sama MU. Karena mungkin apa ya, kalau udah mendarah daging itu susah bos. Dan kalau ngomongin soal MU ya, tadi gue udah cerita seputar sakitnya gue jadi fans MU ya. Tapi ada nih gue satu cerita yang sakit banget. Terakhir MU tuh pernah main lawan Spurs, bukan, buat ngerebutin juara UEFA bro. Itu udah puasa gelar itu. Dan gua nonton nobar waktu itu jam 3 pagi. Bayangin udah pakai jersey MU, udah nyiapin mie. Tahu-tahu apa coba? 1-0 kalah. Nyesek banget. Sampai-sampai gua nontonnya berdua sama temen gua. Tahu nggak bro? Keluar air mata men. Bayangin jam 3 pagi cowok nangis gara-gara klubnya kalah. Bukan gara-gara cewek ditinggal sama ceweknya, coba. Sedih banget. Gak tau lah, pokoknya nggak jelas banget itu selama gue jadi fans MU. Tapi ya sedikit yang gue mau kasih tahu ke semuanya. Jadi fans MU tuh terkenal sebagai fans yang sabar dan ikhlas bro. Gue bersyukur banget udah bisa jadi fans MU gitu ya, karena gue yakin Allah tuh bersama dengan orang-orang yang sabar gitu ya. Jadi kalau mungkin tahun kemarin MU kalah, gue yakin tahun ini bakalan menang sih gitu ya. Dan buat lo yang sering ngehujat fans MU, apalagi Real Madrid, fans Real Madrid, gue minta maaf lah ya kalau sering bikin kecewa gitu ya. Tapi gue buktiin tahun depan MU bakal menang. Dan mungkin itu aja sih dari gue. Ya gue A'lam Maulana Hafid, gue fans MU. Bertahan di MU itu lebih susah ketimbang putus sama gebetan. Cielah. Gua A'lam Maulana Hafid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, seru kan penampilannya, mas-mas Jawa gitu loh. Nah, setelah ini tidak kalah seru lagi nih, dari Palembang ini jauh-jauh dari Palembang, Pulau Sumatera ke Jakarta. Nah, apa keseruannya? Kita saksikan. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi saya itu dari Palembang dan di sini saya membahas keresahan saya sebagai orang Palembang ya. Kalian tahu sendiri kan, Palembang itu terakhir kali viral itu karena apa? Karena rendang. Malu banget sumpah. Karena rendang yang dicolong sama orang Palembang habis tercoreng. Nah, ini kagak salah, kagak kalah seru materi gue. Jadi gini, saya di sini akan membahas tentang satu makhluk nih yang lebih misterius daripada alien, yang lebih cepat datang daripada setan, dan yang lebih optimis daripada mantan yang udah nikah. Jadi gini, parkir di Palembang itu tuh gimana ya? Udah kayak setan bro. Kita datang nih, tiba-tiba apa ya? Kita datang tuh sepi, parkir nggak ada sama sekali. Tapi pas kita pulang tiba-tiba orangnya nongol, parkirnya nongol langsung bilang, bang 2.000. Tuh 2.000 dari mana? Sedangkan nih gue datang sendirian, nggak bawa apa ya? Parkirin sendiri, ngatur sendiri. Tiba-tiba dia bilang 2.000. Itu abang jalampung atau apa? Pulang nggak diundang, tahu-tahu minta uang. Jadi gimana ya? Terus kalian tuh pernah nggak sih ngeliat atau ngerasain suatu momen dimana kalian parkir, terus 5 menit kalian tinggal buat makan, pas pulang-pulang tukang parkirnya beda orang. Terus gue tanya dong sama tukang parkirnya, bang, ini beda orang atau kembaran yang tadi? Terus dia bilang, beda orang bang, soalnya kita targetan 20 juta per hari. Dan gue mikir dong, 20 juta per hari buat parkir, itu bisa sewa apa ya? Semacam kalau anak muda sekarang tuh yang agak-agak enak tapi bikin masuk neraka tuh apa sih? Maksiat. Dosa. Itu dia, maksiat, dosa. Gue tuh kadang bingung, gue pernah parkir di tempat yang bukan tempat parkir, di sawah. Tiba-tiba gue mau pulang, terus bapak-bapak bilang, pak, parkir 2.000 katanya. Terus aneh bilang dong, kok parkir 2.000 sih pak? Iya, bapak parkir di tanah saya lah. Saya kira bapak tadi tukang ambil rumput. Gak masuk akal bro, jadi parkir itu di mana-mana sekarang mah. Keresahan yang paling, itu keresahan pertama. Terus gue curiga nih, kalau misalnya apa ya, nanti ada apa, datangnya kiamat. Terus datangnya kiamat itu, gue curiganya nanti manusia yang pertama yang muncul di padang mahsyar itu bukan malaikat bro. Siapa bro? Tapi tukang parkir. Terus tukang parkirnya bilang, bang, sekarang parkir 5.000. Bayangin. Kita parkir aja tuh 5.000 di sana. Aduh, nggak ngotak. Apalagi kan sekarang tuh saya sangat terasa dengan orang-orang Palembang tuh mengenai maling besi. Sampai ada singkatannya itu, maling besi itu ya, Persatuan PSMB, Persatuan Maling Besi. Bayangin. Ini berapa ribu ya? Ini mah tripod ini aja kayaknya udah 5.000 sekilo ada. Jadi di mana ya? Apa ya? Gue bingungnya itu banyak orang yang maling besi, tapi mereka tuh nggak mikirin kayak dosa atau apa gitu. Ada om gue yang nasehatin orang yang lagi maling besi, terus dia gini, bilang kan ke teman gue yang suka maling besi, kalian tuh udah stop maling besi, nggak ada gunanya katanya gitu kan, buat dosa, buat apa? Lihat dong anak saya katanya gitu kan, anak saya duduk di rumah nyantai, pas besoknya bapaknya ngoceh-ngoceh karena apa? Besinya sendiri dicolong sama anak ya, bayangin. Di situ gimana coba? Dia nasehatin anak orang lain nih, tapi anaknya. Jadi
Gua minta sama kalian ya, sebagai generasi muda tuh jangan pernah maling besi, Tapi maling sapi. Pokoknya gua pesan ya, ini pesan moral bagi gua. Jangan remehin pekerjaan orang lain ya. Ini buat tukang parkir, jangan remehin pekerjaan orang lain karena segimanapun kerjaan itu dia berusaha untuk menafkahi keluarganya. Dan moral yang kedua, jangan pernah maling besi. Ingat, dunia tak seindah maling besi boy kalau ketangkep penjara. Saya Dion Pramana Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat sobat Palembang kita. Gokil banget bro. Gila, hati-hati ada besi. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan kedatangan tak kalah spesial juga. Penampilan selanjutnya akan dibawakan oleh orang Tangerang, Banten. Kita panggil saja keturunan Sultan Tubagus Islahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget banget Kaget ya, siap. Jadi teman-teman, saya di sini akan bawakan tema yaitu bulan Ramadan. Oh, ceramah pak. Tenang aja. Jadi teman-teman, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Ahmad ini Ibnu Ahmad yaitu Ibnu Ahmad yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Dan di bulan itu terdapat satu malam, yaitu malam yang nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, oke. Tapi teman-teman, ada hal banyak di bulan Ramadan tuh, hal-hal yang identik dengan bulan Ramadan, yaitu iklan sirup, perang sarung, main petasan dalam sarung, dar, nangis pulang minta sirup. Wah, kan lucu teman-teman. Ya. Tapi teman-teman, santai dulu teman-teman. Ada lagi teman-teman ya, orang yang bangunin sahur itu menggunakan nada-nada komentator teman-teman. Jadi kayak gini nih. Baik Bung, sekarang masuki sahur ke-7 Bung. Kita memasuki rumah Parudi masih membawa piring, mengambil lauk, menggocek-gocek lauk, masih menggocek, langsung santap. Terbentur imsak. Tapi teman-teman, saya itu senang teman-teman. Di bulan Ramadan tuh masjid itu jadi ramai teman-teman. Saya senang teman, karena banyak pilihan sendal teman-teman. Enggak, bercanda teman-teman. Tapi teman-teman, saya tuh nggak suka sama penceramah yang bentak-bentak gitu, pakai nada keras itu. Wah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kok sepi nih? Kumpul. Itu orang yang lagi wudhu. Sudahlah, orang yang mau pakai motor. Allah. Itu teman-teman, langsung dibuang motor itu teman-teman. Ayo teman-teman, di Indonesia tuh orang-orangnya tuh di bulan Ramadan tuh kita tuh nggak boleh emosi teman-teman, nggak boleh marah-marah. Kita ya lagi bawa motor, nabrak, cekat. Bisa bawa motor nggak dong? Oh iya pak, nggak bisa, maaf sorry. Nggak kayak gitu nggak. Tapi di Indonesia tuh orangnya sangat ramah-ramah teman-teman. Ya contohnya ya di rumah saya di kampung, kalau lagi jalan ya disapa biasa ditegur sama tetangga. Mau berangkat mas? Iya bu. Nggak mampir dulu, boleh bu. Tapi teman-teman setelah mampir teman-teman, itu ditanyain, oh mampir mas, kan ibu yang ngawal. Gimana sih? Tapi teman-teman, kita tuh biasanya kalau lagi bertamu tuh, kita tuh kadang bingung cari-cari bahan pembicaraan gitu. Iya. Contohnya, mana kursi? Oh ya kursi sini. Dulu teman-teman. Teman-teman, kita ya kalau lagi bertamu tuh lihat di sekeliling ruang tamu aja teman-teman.
Ibunya masih 15 lagi. Gitu aja teman-teman, sampai lebaran nggak habis-habis. Tapi teman-teman, kita tuh kadang di ruang tamu tuh ya, biasanya tuh ada foto-foto keluarga teman-teman. Ini anak ibu ya bu ya, udah besar ya bu ya. Ini di sampingnya siapa bu? Yang pakai sorban bu? Suami ibu bu ya? Ah bukan, oh kakek ibu ya? Bukan juga. Terus siapa bu? Ini kan Imam Bonjol, gimana sih masa nggak tahu? Aduh. Tapi teman-teman, di bulan Ramadan tuh yang paling ditunggu-tunggu teman-teman, yaitu hari raya atau lebarannya teman-teman. Iya. Karena abis setelah sholat id itu teman-teman kita salam-salaman, maaf-maafan, masya Allah itu indah sekali teman-teman. Tapi teman-teman setelah itu kan kita jarang. Tapi kuburan yang sekarang tuh sempit-sempit teman-teman. Ya, orang kadang nangis itu bukan karena sedih, tapi karena kesikut aja itu. Iya. Lagi ziarah gitu ya, pas-pasan nembak keluarga. Gitu aja tuh. Tapi teman-teman, saya tuh mempunyai ide itu teman-teman. Berziarah itu menggunakan durasi. Iya. Contohnya kayak gini tuh. Santai. Contohnya kayak gini teman-teman. Kita tuh ya, misalnya kalau menggunakan durasi itu dipanggil satu-satu atas nama Bapak Fulan. Oh iya saya Bapak Fulan. Udah siap Pak? Siap. Buang. Pas itu ya, siap Bapak. Waktu Bapak hanya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Siram air, bunga, gitu balik. Masa mau belum. Oke, baik teman-teman, segitu saja saya coba bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil, tepuk tangan dulu buat Tuh Bagus. Sangat seru sekali ya tadi di ending dia kayak gini. Oke, sekarang kita panggil kontestan terakhir kita ya, yaitu langsung dari Cianjur, kota yang penuh dengan beribu-ribu orang unik. Kita panggil saja Herul Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Herul Gunawan. Saya asal dari Cianjur. Ada yang tahu kepanjangan Cianjur, teman-teman? Enggak tuh apa tuh? Cianjur. Cintai aku dengan jujur. Masuk. Dan di sini saya bisa dipanggil Herul ya. Yang laki-laki boleh panggil Ahi, yang perempuan boleh panggil Abi. Dingin banget. Di sini teman-teman saya lihat nih Kang Eko mukanya bening banget. Wow, pasti dong. Pasti skincare-nya air wudhu ya. Yang kalau nikung pakai motor, nikungnya di per 3 malam. Tapi kalau masalah sen-sen belok itu pasti gak bakal kayak ibu-ibu. Kalau sen-sennya ke kanan, beloknya tetap ke kanan. Gak mungkin kayak sen-sen ke kiri, orangnya ke kanan gitu. Nggak mungkin. Itu ibu-ibu. Motornya mah lurus tapi orangnya ke kanan. Bahaya. Ya, di sini saya akan membawakan tema kenakalan remaja. Kita nih para remaja kan banyak lah, ada yang nakal gitu, ada yang lurus terus ya. Nah di sini saya akan menjelaskan gitu, bukan menjelaskan ya, menceritakan beberapa kenakalan remaja. Remaja adalah kehidupan setelah anak-anak. Betul apa betul? Betul. Nah di sini itu bisa dibilang kalau dalam Islamnya itu mukalaf ya. Ada yang tahu mukalaf? Apa tuh? Orang yang baru masuk Islam. Oh salah. Itu mah mukalaf. Mukalaf, definisi mukalaf adalah orang
adalah orang yang sudah memenuhi kriteria ataupun udah mengetahui mana yang baik, mana yang benar dan mana yang buruk. Dan ini juga nih kalian para remaja ya. Kenakalan kalian itu dosanya udah ditanggung sendiri-sendiri. Enggak ditanggung BPJS. Enggak, udah sendiri-sendiri ditanggungnya ya. Itu dia, kadang susah di rumah sakit juga. Jadi ada beberapa faktor ya yang bikin remaja itu bikin nakal. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya. Itu apa? Dasar dharma ya? Oh iya. Salah. Jadi faktor pertama adalah kurangnya pendidikan agama. Ya, pendidikan agama. Jadi remaja ini kurang belajar agama dan si orang tuanya itu membiarin gitu. Jadi buat para orang tua juga ya harus mendidik ataupun mempelajari ke anak-anaknya tentang faktor-faktor agama. Dan kurangnya juga ilmu dan iman. Karena dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Beberapa potongannya itu menjelaskan bahwa karena iman dan ilmu akan membawa ataupun menaikkan derajat kita. Itulah intinya pokoknya ya. Dan yang kedua adalah kurangnya pembinaan dari orang tua. Karena orang tuanya tuh kadang nyuruh nih anaknya nih, wah kamu gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh gini, misalkan. Kata bapaknya gak boleh mabuk, padahal bapak yang mabuk di dapur. Kok bisa jelas? Dan ada juga kan pepatah mengatakan buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Dari akar emang dekat sih gak jauh. Dan ada juga pepatah mengatakan guru kucing berdiri, Murid kencing 2000. salah. Guru kucing berdiri berarti gurunya cowok. Oh enggak. Apa tuh yang berdiri tuh? Enggak. Guru kencing berdiri berarti muridnya kencing berlari. Berarti gurunya juga harus enggak, harus lompat enggak. Gurunya juga ya harus enggak boleh menyuruh tapi tidak melakukan seperti yang dijelaskan oleh surat Al-Mulk. Guru Rahmatan Indong Lawa. Jangan dijelaskan nanti. Pokoknya saya udah cocok ya ceramah bareng Agim. Bisa dipanggil Ustadz sekarang. Dan selanjutnya yaitu faktor ketiga teknologi. Ya, karena semakin maju nih teknologi ya, malah gak digunainnya malah nih saya lihat sosial media nih isinya paha dada gak ada sayapnya. Paha dada dong gak ada sayapnya. Saya mau pesan kalau ada, malah saya suka sayap tuh kalau ada sayap saya mau crispy bakar. Dan sekarang nih kemarin nih saya ada sedikit cerita. Kan sekarang ada sosial media tuh harusnya digunakan dengan hal baik. Contohnya ikut kajian dan yang lain-lain pokoknya kan. Sekarang ada aplikasi Al-Quran. Kemarin tuh ibu saya minjem nih HP saya buat baca Al-Quran di aplikasi. Nah ibu saya masih menggunakan taktik lama. Mindahin halamannya masih ngejilat ludah buat mindahin halaman. Masih ngejilat ludah tuh buat halaman selanjutnya. Makanya saya langsung ambil, takutnya temper gelasnya dicopot buat halaman selanjutnya ditandain. Kacau. Saya langsung bahaya itu. Dan ada nih yang terakhir teman-teman. Faktor terakhir adalah faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Ada nih, dia tuh ikut teman-teman yang mulia. Ada tuh teman-teman yang ngelem. Dia juga ikut ngelem. Ngelemnya pakai apa? Pakai double tip di gini-gini. Orang-orang pakai lem air, lem Aibon ini pakai lem double tip. Jadi ada nih teman-teman cerita. Teman saya namanya Agus. Ya, lahirnya di bulan Juli. Namanya Agus, lahirnya di bulan Juli. Dia pengen namanya Agus aja, gak tahu tuh artinya. Terus di sini juga dia sama ikut-ikutan juga. Temennya tawuran, dia ikut tawuran. Gimana kalau kepalanya kebacok? Yang ngejahit siapa? Tukang jahit lepis.
Gimana kalau di kepalanya ada resleting? Kan bahaya. Terus dia pengen ikut geng motor nih, dia nggak sadar diri, motornya butut, bukan apa-apa ini mah. Kalau digas juga nih masih kencengan orang lagi lari lah. Terus dia nih gak tahu diri banget, kalau parkir nih di Indomaret, motornya disenderin kayak sepeda. Soalnya jelek standar, nggak ada standarnya. Pernah nih suatu kejadian dia lagi balap, rantainya putus, bukannya dibenerin malah dicurhatin. Putus kenapa? Bahaya. Ya mungkin itu saya sebuah komedi dari saya. Mohon maaf jika tidak kurang menghibur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang karena tadi udah selesai, kita mau panggil bareng-bareng para peserta stand up 4 untuk hadir ke depan. Silakan maju. Gila. Gokil. Kelihatan nggak muka kita? Kelihatan nggak? Oke. Ganteng kan? Baca tempat ya. Oke. Ini mungkin sebelum video ini berakhir, kepada penonton mungkin ada dua patah yang ingin disampaikan. Saudari ini dulu, orang Banten, Gus. Satu kata kepada orang yang nitip absen, kocak lu. Kata itu mah gila gitu. Oke, gokil. Terus aja. Coba guys. Guys. Lucu. Oke, kocak. Dion, orang Palembang. Beldos. Oke. Terakhir, Kang Bapak. Peluk dong. Oke. Terakhir masih satu kata dari gua. Keren. Kata-kata terakhir dari gua mantul pokoknya. Mantap betul. Tepuk tangan. Oke, semuanya jangan pergi dulu. Kita tutup dulu teman-teman dari KPI 4 terkait stand up ini. Gua ucapin terima kasih buat lu semuanya udah hadir, dan gua ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Kalau ada salah kami mohon maaf. Pamit undur diri. Closing statement Kengko. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Asik. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi